Pemirsa, dalam sambutan pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjaga kebinekaan di Indonesia. Pasalnya, akhir tahun lalu sempat terjadi larangan beribadah dan larangan mendirikan rumah ibadah. Larangan izin mendirikan rumah ibadah hingga larangan aktivitas beribadah yang sempat terjadi beberapa waktu lalu melunturkan semangat kebinekaan dan persatuan di tanah air tercinta. Melihat hal ini, Presiden Joko Widodo mengaku sedih karena masih adanya masalah kebebasan beragama di Indonesia. Menurut Presiden, setiap agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Ia pun tidak ingin konstitusi kalah oleh kesepakatan masyarakat di suatu tempat. Presiden Joko Widodo pun memperingatkan kepada para kepala daerah tentang pentingnya kebebasan beragama karena setiap agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Mbak Iif Fikriyati Isani, selaku Senior Setara Institut. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mbak Iif. Assalamualaikum, apa kabar, Mbak? Waalaikumsalam, selamat siang, Mas Andre. Alhamdulillah kabar baik. Baik, kita langsung saja membahas tentang isu yang sedang terjadi saat ini. Ada beberapa wilayah di negara kita yang intoleran. Nah, tadi Presiden juga sempat mengungkapkan bahwa konstitusi jangan sampai kalah oleh kesepakatan. Nah, ini kalau dari kacamata Mbak Iif sendiri, apakah memang ada pihak yang mencoba untuk melunturkan sikap-sikap toleransi kita dan sikap-sikap kebinekaan di negara kita, Mbak Iif? Faktanya dalam beberapa kurun waktu terakhir memang begitu, Mas Andre. Kasus yang mungkin sedang kami dampingi itu ada 2, kasus di Cilebut dan juga kasus di Cilegon. Jadi kalau kita melihat aturan pendirian rumah ibadah, di situ kan dinyatakan bahwa rumah ibadah bisa dibangun ketika mendapatkan beberapa tanda tangan sebagai rekomendasi. Tapi sekarang itu muncul pola baru, motif baru. Jadi rekomendasi didapat, tiba-tiba ada lagi tanda tangan bersama yang menolak, gitu ya. Padahal dalam persyaratannya saja tidak ada istilah penolakan, gitu. Tapi sekarang dibangun penolakan, lalu lurah dan lain sebagainya mengatakan bahwa warga setempat membangun kesepakatan menolak. Nah, itu yang dimaksud bahwa kesepakatan itu kemudian mencoba mengganggu konstitusi dengan alasan bahwa kesepakatan itu sudah dibangun oleh masyarakat dan kalau misalnya ditetapkan atau didirikan itu akan mengganggu ketertiban, gitu ya. Padahal itu bisa jadi hanya klaim. Nah, itu yang dimaksud bahwa sekarang muncul kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan persyaratan, tapi kemudian mencoba mengambil alih konstitusi dan kemudian mengeliminir fungsi konstitusi itu sendiri. Dan itu memang terjadi sekarang. Artinya ada beberapa pihak yang memang ingin melunturkan sikap-sikap toleransi kita ya. Nah, apakah pihak-pihak ini memang dari jaringan yang notabene-nya ekstremisme dalam tanda kutip sehingga ingin melarang izin membangun rumah ibadah, bahkan hingga beribadah pun sempat ada larangan? Sulit untuk mengatakan mereka berada di jaringan ekstremisme. Tapi kalau misalnya kita akan mengatakan bahwa mereka membangun, gitu ya, kira-kira paradigma berpikir, mindset, ketakutan, gitulah. Itulah yang terjadi. Yang kalau misalnya ini dibiarkan lebih lanjut, bisa jadi itu menjadi cikal bakal dari jaringan ekstremisme, gitu. Jadi ini adalah tahap awal. Gimana caranya membangun cara berpikir di masyarakat
yang mungkin masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami perubahan perilaku. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat ya, mulai dari kepala kecamatan atau kelurahan agar bisa menjaga warganya ini tetap kondusif, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melarang untuk beribadah, beragama, dan membangun rumah-rumah ibadah. Ini yang mungkin sebenarnya menjadi tugas bersama, Mas Andre, karena ternyata hasil penelitian kami dan juga telusur kami itu lurah juga, terutama dengan fakta bahwa sekarang lurah dipilih langsung ya. Jadi lurah juga memilih atau apapun lah namanya ya, aparatur daerah itu memilih jalan aman kira-kira daripada mereka kehilangan massa atau kehilangan suara gitu ya. Mereka merasa berpikir untuk ikut saja gitu. Dan ini yang jadi tantangan ke depan karena ketika pemikiran ini kemudian dianggap pemikiran umum atau aparatur yang duduk di tempat sebagai orang yang seharusnya menjadi penanggung jawab terhadap kerukunan dan pemeliharaan kebebasan beragama, ini malah terlibat gitu. Bahkan mungkin bukan terlibat, seakan-akan mengabaikan. Jadi ini yang menjadi tantangan besar ke depan, bagaimana khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama yang punya peran dalam mengelola ini, itu memberikan semacam pendampingan, kemudian memberikan jaminan bahwa ketika mereka melakukan atau memberikan ruang kebebasan beragama itu, mereka tidak berarti bahwa mereka tidak mendengarkan masyarakatnya gitu ya, tidak mendengarkan pemilihnya gitu, masanya. Ini yang menjadi tantangan besar gitu, karena ketakutan-ketakutan itu terjadi, kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi sehingga lurah atau sampai ke bupati, sampai ke wali kota gitu, itu memilih cara aman, alih-alih membantu atau memperbaiki situasi yang ada, mereka melakukan pengabaian, lalu mereka mungkin ada kata-kata gini, ya daripada nanti kami kehilangan suara gitu, itu kan membahayakan kalau terus-menerus terjadi, kira-kira begitu Mas Andre. Ini juga yang sempat dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo ya, bahwa kesepakatan oleh beberapa pihak inilah yang nantinya mengalahkan konstitusi kita. Karena ya kita tahu juga kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk beribadah ini kan sebetulnya sudah dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya betul, itu betul sekali. Dan apalagi kalau misalnya kita melihat berkembangnya politik identitas ya, yang juga menjadi kantong-kantong suara gitu ya, untuk partai politik, untuk individu gitu. Ini akhirnya mengabaikan hal-hal yang sudah menjadi regulasi gitu. Karena dasarnya yang paling sulit adalah kalau dasarnya ini permintaan masyarakat, padahal kita tidak tahu masyarakat yang mana gitu yang disebut meminta seperti itu. Tapi kan sudah muncul ketakutan karena dalam politik itu selalu ada black campaign gitu ya, anggapan-anggapan, dan orang yang duduk dalam pemerintahan saat ini gitu di tingkat lurah bahkan sampai RT gitu ya, itu mungkin mereka tidak ingin terlalu jauh terlibat dan akhirnya memilih untuk tidak mengikuti konstitusi karena itu realita yang mereka hadapi sehari-hari. Baik, ini memang menjadi PR besar ya bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, di mana pemerintah daerah juga pasti ya seperti yang Mbak Iif tadi katakan, bermain aman dalam tanda kutip. Lalu pertanyaannya bagaimana agar kita bisa menguatkan kembali sikap toleransi, mengembangkan sikap-sikap menghargai perbedaan tanpa kita harus memaksakan suatu ajaran di dalamnya? Mungkin kita perlu mengupgrade ya, jadi kita perlu tahu bahwa pemeliharaan kerukunan di tingkat pemerintah daerah itu kan diatur di PBM 9 dan 8 2006 tentang kerukunan umat beragama. Di dalamnya ada FKUB, juga ada peran dan fungsi pemerintah daerah. Nah, peraturan ini sepertinya perlu di-upgrade sedemikian rupa gitu, karena ada model-model atau pola-pola intoleransi yang sekarang terstruktur gitu ya, dan terstruktur ini bahkan bisa jadi tidak disadari. Kemungkinan besar kita perlu mengupgrade peraturan ini dan kemudian memberikan ruang kepada FKUB juga kepada pemerintah daerah untuk lebih berpartisipasi. Jadi bagaimana pembangunan rumah ibadah mungkin sekarang perlu dibaca lebih luas gitu, tidak hanya
sekedar persyaratan rekomendasi keputusan atau rekomendasi persetujuan, tapi juga melihat bagaimana kalau ada kelompok-kelompok tertentu dan bagaimana penanganannya, bagaimana dialognya. Karena hal-hal seperti ini sesungguhnya tidak bisa diselesaikan dengan sanksi. Gitu. Ini sosial yang ada di masyarakat yang perlu dilakukan dialog, interaksi, gitu ya, keterbukaan antar umat beragama yang kemudian akan memberikan kelenturan gitu ya hubungan antar agama. Dan faktanya kita selama ini sudah berhasil untuk itu. Jadi bagi saya peraturan tentang kerukunan beragama yang juga sekarang faktanya menjadi tugas pemerintah daerah itu perlu di-upgrade sedemikian rupa untuk melihat tantangan zaman yang ada sekarang. Karena kan dia diterbitkan 2006 ya, sekarang sudah 2023 dengan tantangan yang berbeda. Mungkin itu yang harus dilakukan. Lalu kalau untuk memulainya, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang kurang bisa menghargai adanya perbedaan suku, agama, ras. Bagaimana caranya agar bisa mengubah mindset mereka, mengubah kebudayaan mereka agar bisa saling menyadari bahwa kita ini Indonesia, kita ini memang berbeda-beda, tetapi ya kita tetap satu jua, harus ada nilai-nilai toleransi, menghargai di wilayah kita, di negara kita. Ya, ini kerja sistemik ya, Mas Andre, bukan kerja sebentar gitu. Karena bagaimana orang-orang yang berperilaku intoleran pun juga mereka bekerja secara sistemik. Artinya masyarakat kita tuh mungkin tidak sadar kalau mereka sedang beralih menjadi pribadi yang intoleran gitu ya. Nah sekarang kita juga harus membuat masyarakat kita secara alamiah menjadi toleran gitu. Nah tugas-tugas ini yang perlu dilakukan secara intensif oleh pemerintah daerah gitu. Selama penelitian kami di Setara Institute, pemerintah daerah sudah sangat baik ketika mendorong terjadinya peningkatan ekonomi pembangunan. Tapi seringkali pemerintah daerah lupa dengan pembangunan manusia gitu ya. Jadi pendidikan gratis, kesehatan gratis is oke gitu. Tapi juga harus ada peningkatan kapasitas manusianya. Bagaimana manusia semakin berinteraksi misalnya. Kemudian FKUB itu menjadi forum dialog yang harus terus-menerus dibangun. Dan mungkin kalau FKUB kemarin sampai ke kecamatan atau kelurahan saja tidak begitu aktif, maka mungkin sekarang perlu ada wadah-wadah bersama gitu ya, sampai ke tingkat RT gitu. Kalau misalnya di tempat itu ada cukup banyak beragam agama gitu ya, tidak satu agama, maka mungkin harus ada perkumpulan-perkumpulan induk, karena perjumpaan publik ini yang kemudian akan mencairkan ya semua bias, semua prasangka yang selama ini menjadi ketakutan gitu ya, itu akan hilang dengan sendirinya. Dan ini pekerjaan yang harus terus gitu, jadi nggak bisa pakai satu program itu, nggak bisa. Jadi memang ada stepnya ya, dan harus juga membuka ruang-ruang sosial, ruang-ruang diskusi antar lintas agama agar kita bisa saling memahami perspektif yang lebih luas dan bisa mengetahui juga secara positif apa saja sebetulnya kebinekaan yang ada di Indonesia, perbedaan-perbedaan yang kita miliki ternyata ini sangat luar biasa indahnya. Namun kita akan bahas lagi Mbak Iif, tapi usai jeda ya Mbak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Iif tentang bagaimana menjaga prinsip kebinekaan di tanah air kita tercinta. Kita lanjutkan narasumber kita, Mbak Iif. Masih bersama kami, Mbak? Oke, siap. Mas Andre sudah standby di sini. Baik, Mbak Iif, di tahun 2024 mendatang akan ada pemilihan presiden ya, pemilu. Biasanya di saat-saat pemilu ini agama dan suku ras ini juga menjadi salah satu tools atau kendaraan bagi calon-calon yang akan maju ke depan agar mereka bisa membuat massa dan menarik banyak warga untuk memilih mereka. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan dalam 2024 mendatang? Antisipasi apa yang harus kita lakukan atau hal-hal apa yang harus diupayakan untuk mencegah adanya crash nanti, adanya permasalahan antar lintas agama, Mbak Iif? Ya, karena memang kita Indonesia gitu ya, kemudian
kita fakta sekali lah bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, itu tidak bisa kita abaikan gitu. Dan kemudian mungkin orang akan merasa terkoneksi, merasa lebih dekat dengan ikatan-ikatan emosional tersebut. Wajar jika kemudian ikatan seperti itu digunakan sebagai alat kampanye gitu. Nah, tapi kita juga sebenarnya sudah punya banyak bekal gitu, bahwa sekarang pernikahan lintas suku gitu ya, kemudian interaksi antar agama itu sudah semakin cair. Yang perlu dilakukan untuk sampai ke 2024 dan mungkin perlu dilakukan sejak sekarang itu adalah melakukan kampanye terus-menerus bahwa kita itu kemajemukan tapi satu gitu ya. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita harus menjaga perdamaian. Nah, ini yang perlu dibangun, narasi ini secara terus-menerus perlu dibangun karena ini akan menjadi kontra narasi dari narasi orang-orang, atau saya sulit ya mengatakan partai politik, tapi orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang menggunakan narasi ikatan emosional, basisnya agama gitu ya, atau basisnya suku gitu ya. Nah, sekarang mungkin yang perlu dibangun dan semua harus membangun ini adalah narasi kemajemukan, persatuan, kesatuan. Mungkin itu yang paling mudah dan tahap awal yang harus dilakukan. Di tayangan saya ingin beralih sedikit tentang berbagai bangunan yang ada di tayangan saat Mbak Iif sedang memaparkan penjelasan. Tadi ada beberapa rumah ibadah yang berdekatan antara masjid dan wihara. Itu kalau tidak salah di daerah pesisir utara Jakarta, di daerah Cilincing, ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Alam yang berdekatan dengan tempat ibadah umat Buddha, yaitu Wihara Lalitavistara. Nah, itu juga ada tempat ibadah juga yang tidak jauh dari sana, ada tempat ibadah umat Hindu, Pura Segara dengan Gereja Kristen Jawa. Ini kalau tidak salah jaraknya itu kurang dari 1 kilometer, 300 atau 400 meter. Nah, sebetulnya apakah infrastruktur tempat-tempat ibadah yang berdekatan antara masjid, gereja, wihara, dan pura yang berdekatan ini juga bisa membangun sebuah sikap toleransi dan saling menghargai untuk warga kita, Mbak Iif? Oh, itu apa ya, pasti sekali gitu. Karena begini, mungkin dan pas kita sudah mengalami beberapa kali, misalnya Natal yang dilakukan di jatuh pada hari Jumat gitu ya. Kemudian mereka di masjid itu tetap sholat Jumat, yang Natal tetap Natal, bahkan bisa menjadi sarana untuk saling menjaga begitu. Kemudian atau Nyepi yang juga berdekatan, kita pernah punya ketemu gitu ya, Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri, kita pernah ada kejadian itu. Bahwa masyarakat Bali tetap bersilaturahmi tapi dalam hening karena itu adalah suasana Nyepi gitu ya, itu juga terjadi. Nah, ketika berdekatan ini, maka setiap umat beragama atau penganut beragama akhirnya mengetahui bagaimana penganut agama lain beribadah. Ketika mereka mengetahui, lalu mereka melihat gitu ya, misalnya kalau saya tahu ada Nyepi, oh ternyata mereka ada puasa, oh ternyata kami punya puasa gitu. Itu akan ketemu hal-hal yang universal gitu, yang tadinya partikular di masing-masing agama. Oh ternyata mereka memiliki hal yang sama, itu akan mencairkan gitu. Jadi setuju sekali gitu, karena sebenarnya tidak akan pernah terjadi clash lah. Indonesia, bangsa Indonesia, masyarakat kita walaupun Kristen biasa saja mendengarkan azan sampai 5 kali gitu ya, mereka sudah terbiasa gitu. Dan yang juga Muslim ya terbiasa mendengarkan lantunan-lantunan lagunya gitu. Dan ini perlu menjadi sesuatu yang biasa, karena memang kita sehari-hari menghadapi itu, kira-kira begitu. Dan kalau ada tempat-tempat begini, ini yang unik ada di beberapa daerah, malah dibuat perkelompokan itu. Jadi kalau gereja di satu daerah sini, kemudian masjid di daerah sini gitu ya, terpisah dalam kurun waktu, itu yang akhirnya tidak mengenal kan. Jadi kemajemukan itu memang harus melebur, kira-kira begitu, Mas Andre. Ya, selain di daerah Cilincing, Jakarta Utara, di pesisir Jakarta seperti di Istiqlal dan Katedral yang berdekatan, ini juga bisa menjadi contoh ya sebetulnya kemajemukan kita di Indonesia berbeda-beda, tetapi ya kita tetap satu jua, kita ini adalah Indonesia. Nah, ada memang mungkin beberapa masyarakat yang bisa menerima perbedaan, tetapi jika ada orang yang ingin mempelajari kebudayaan atau agama orang lain ketika ingin melihat
ke sebuah agama yang ia tidak peluk, ada beberapa pola pikir yang merasa ini akan menjadi sebuah bahaya dalam tanda kutip, ini akan menjadi sebuah ancaman untuk dirinya. Lalu bagaimana mematahkan pemikiran yang negatif seperti ini agar ya kita bisa betul-betul menerima berbagai agama yang ada di Indonesia? Baik, sepertinya kami memiliki kendala komunikasi dengan Mbak Iif. Tadi Mbak Iif juga sempat menyebutkan bahwa infrastruktur pembangunan tempat ibadah yang berdekatan ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya agar kita bisa merekatkan kembali, kita bisa meninggikan kembali sikap-sikap menghargai, sikap-sikap toleransi yang ada di Indonesia. Karena kita memiliki berbagai macam agama, suku, dan juga ras. Sebetulnya ini juga bukan menjadi sebuah pemecah ya. Ini adalah menjadi sebuah keistimewaan bagi kita karena kita akan mendapatkan berbagai macam perspektif seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Iif. Kita bisa mendapatkan berbagai pandangan-pandangan yang berbeda dari berbagai macam agama. Dan tentu semua agama juga mengajarkan hal-hal yang baik, semua agama mengajarkan hal-hal yang indah. Untuk itu apa salahnya kita untuk mencoba belajar dari perspektif beberapa agama, beberapa suku, beberapa adat begitu, agar kita juga memiliki berbagai macam input untuk bisa mengupgrade diri kita, sehingga masyarakat kita pun juga semakin majemuk, semakin bisa menghargai perbedaan dan semakin toleran. Baik, kita coba kembali menyapa Mbak Iif. Mbak Iif, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Oke, sudah Mas Andre, jelas. Maaf, tadi ada salah sinyal kayaknya. Baik, melanjutkan pertanyaan saya, Mbak Iif, bagaimana untuk mematahkan pemikiran negatif ketika ada seseorang yang ingin mempelajari atau mengenal budaya atau agama dari orang lain, yang mungkin orang ini mengira kalau ingin mempelajari agama dari orang lain, ia akan masuk atau terbawa oleh agama itu. Bagaimana agar bisa mematahkan pemikiran negatif seperti ini dan akhirnya ya kita ujung-ujungnya bisa menerima perbedaan-perbedaan. Karena ya kita tahu juga perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Ya, pada intinya gitu ya, kecil kemungkinan orang yang sudah mengenal dengan baik agamanya itu akan saya kurang nyaman kalau mengatakan bahwa dia berpindah ke agama lain gitu. Karena sesungguhnya orang yang mengenal dengan baik agamanya sendiri, maka dia akan juga mengenal agama orang lain gitu. Kalau ada kekhawatiran dari beberapa orang atau beberapa kelompok dengan berinteraksi dengan agama lain, kemudian kita akan pindah agama gitu. Entah buat saya sendiri agama adalah kenyamanan orang per orang, itu identitas kan, pilihan bagaimana saya merasa nyaman berinteraksi dengan Tuhan saya gitu. Karena dalam agama semua proses interaksi antara kita sebagai manusia dengan apa yang menciptakan kita itu terbangun gitu. Dan kalaupun itu terjadi gitu, satu agama ke agama lain berpindah gitu ya, sebenarnya bukan sebuah ancaman gitu ya. Itu kita harusnya memberikan ruang yang senang karena orang itu menemukan jalan dia berinteraksi kepada Tuhannya. Tapi kita memang tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada banyak orang yang juga merasa bahwa itu sebagai sebuah ancaman. Nah, inilah yang kemudian harus lebih banyak dibangun interaksi-interaksi antar agama gitu. Ya antar tokoh-tokoh agama gitu. Mungkin tokoh agama Islam juga tidak pernah mengetahui bagaimana tokoh agama Kristen gitu. Kalau ini dibuka ruang-ruang ini, jangan bayangkan ini sesuatu yang formal gitu ya. Misalnya kalau ada kerja bakti bersama gitu ya, kemudian ada ngumpul-ngumpul berbincang-bincang gitu. Itu yang kemudian akan mencairkan dan mencoba memahami satu sama lain gitu. Nah, ini yang mungkin agak hilang sekarang di kita gitu ya, agak hilang, kemudian karena ada sosial media, ada macam-macam gitu yang akhirnya membuat
kita belum bertemu tapi kita merasa sudah ada batasan gitu. Nah, ruang-ruang pertemuan inilah yang harus sangat banyak terjadi. Kira-kira begitu, Mas Andre. Jadi kembali lagi ya, harus diperbanyak ruang-ruang sosial, ruang-ruang diskusi antar lintas agama agar kita bisa menyatukan frekuensi ya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang bineka meskipun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Terima kasih Mbak Iif telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat pasar Imlek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.